Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus bukanlah musuh para pedagang dan perdagangan. Bahkan seringkali Injil menyebut jual beli dalam nada yang positif. Namun dalam perikop Injil hari ini kita menemukan Yesus yang marah. Yesus marah karena dua alasan utama. Pertama, kegiatan bisnis berlangsung di dalam kawasan Bait Suci. Dalam arti tertentu, perbuatan berdagang di kawasan Bait Suci merupakan penodaan rumah Tuhan. Bait Suci Yerusalem berisi terselubung di balik tirai besar, ruang Maha Kudus, di mana hadirat Tuhan yang misterius bersemayam. Namun secara paradoks, para peziarah Bait Suci harus terlebih dahulu menyeberangi apa yang tampak seperti pasar untuk dapat beribadat di hadapan Tuhan. Kemarahan Yesus yang kedua karena Yesus marah karena kenyataan bahwa para pedagang di Bait Suci tidaklah jujur. Saudara-saudari, apakah kita selalu jujur dalam urusan bisnis kita? Apakah kita selalu menghormati nama Tuhan dan hal-hal yang berasal dari Tuhan? Yesus berapi-api dan dengan semangat menyatakan bahwa rumah Bapanya mesti dihormati sebagai rumah doa. Keheningan, penyembahan, dan doa adalah elemen yang harus menjadi bagian penting dari setiap kunjungan ke gereja, terutama untuk misa minggu. Di dalam tabernakel gereja Katolik, Tuhan kita hadir dalam Ekaristi menunggu untuk berkomunikasi dengan kita. Kita tidak pernah lebih dekat ke surga daripada ketika kita berada di hadapan Tuhan dalam Ekaristi. Namun kita bisa melupakan kebenaran ini. Sikap tubuh kita, omongan kita, dan pakaian kita mungkin berkontribusi pada penodaan umum rumah Tuhan. Apakah kita mencoba mengingat dan menyadari bahwa setiap kali kita memasuki gereja, kita sedang berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Dapatkah orang lain melihat bahwa kita percaya Yesus yang sungguh hadir dalam Ekaristi? Apakah Yesus menjadi pusat perhatian kita? Bisakah kita mengesampingkan semua gangguan lain? Saudara-saudari, orang banyak digambarkan sebagai orang yang bergantung pada setiap kata-kata Yesus. Yesus menunjukkan penghormatan terhadap rumah Bapanya yang jauh lebih besar daripada kesalahan lahiriah manapun yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi. Yesus menyatakan kebenaran dan tidak pernah takut untuk membelanya, bahkan ketika itu kurang nyaman untuk dilakukan. Yesus tidak takut pada orang-orang yang berusaha membunuhnya. Kejujuran Yesus adalah kunci keefektifannya dan daya tarik kata-katanya. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk meneladani kejujuran Tuhan kita dalam kata dan tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat resahku